Baiklah, kita sudah ada di tampilan utama Microsoft Visual Studio 2010 Professional. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ada New Project dan Open Project. Nah, New Project untuk membuat project baru, sedangkan Open Project untuk melanjutkan project yang sudah ada. Kita akan tekan New Project, karena kita akan membuat aplikasi atau project baru, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kita sudah berada di bagian Visual Basic dan Windows, lalu kita tekan Windows Form Application. Nah, untuk di bagian sini ada nama, location, dan solution name. Kita bisa mengganti nama projectnya menjadi sesuai dengan aplikasi apa yang ingin kita buat. Saya ingin membuat aplikasi pemesanan online untuk brand Seblak Madit, jadi saya ingin menggantinya menjadi Seblak Madit. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian ini ada toolbar, di bagian atas ada toolbar, di bagian kiri ada toolbox, di sini adalah area kerja kita, lalu di sini ada Solution Explorer dan Properties. Lalu untuk toolbar ada file, di mana file itu bisa membuat project baru dan sebagainya, lalu ada Open Project juga, ada Save, ini save salah satu form, dan save all untuk menyimpan perubahan semua form. Lalu ada beberapa fungsi lainnya. Selanjutnya ada edit, yaitu untuk fungsi undo, redo, cut, copy, paste, delete, dan sebagainya. Ada view untuk menampilkan kode, untuk menampilkan desain, dan sebagainya. Ada project, ada menambahkan form baru, dan lain sebagainya. Lalu ada toolbar build, ada toolbar debug untuk menjalankan atau merun aplikasi yang kita buat, dan fungsi-fungsi lainnya ada toolbar theme, toolbar data, toolbar tools, test, window, dan help. Selanjutnya di sini ada toolbox. Toolbox itu berisi tool-tools yang bisa kita tambahkan ke dalam form aplikasi yang kita buat. Nah, untuk jika merasa form atau area kerjanya terlalu kecil, kita bisa mendrag untuk membesarkannya. Lalu di sini ada berbagai macam tools, dan saya akan menjelaskan beberapa tools yang paling banyak digunakan. Pertama ada button atau tombol. Kita bisa membesar kecilkan juga buttonnya, mengubah tulisan button satu ini sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada checkbox. Checkbox ini untuk bisa di-checklist saat aplikasi dijalankan. Lalu ada, misalnya kita buat 2. Lalu ada combo box. Combo box itu untuk mengisi beberapa pilihan sehingga pengguna bisa memilih dengan menekan tombol panah ke bawah ini. Nanti jadi ada muncul beberapa pilihan yang sudah kita list. Lalu ada data grid view untuk menampilkan tabel. Lalu ada date time picker untuk memilih date atau tanggal, hari, bulan, dan sebagainya. Lalu ada di sini ada group box. Group box itu untuk sebagai tempat diletakkannya tools-tools. Misalnya kita meletakkan 2 button agar lebih rapi. Jadi kalau misalnya group box ini dipindahkan, isinya yaitu 2 button ini akan ikut pindah juga. Selanjutnya ada label, paling banyak digunakan. Ini untuk membuat atau sebagai tempat dibuatnya tulisan. Lalu ada picture box. Picture box ini untuk menginput gambar logo di dalam boxnya ini. Lalu ada text box. Text box itu digunakan untuk tempat mengisi. Jadi kalau misalnya di dalam form, user bisa mengisi di dalam text box ini. Selanjutnya ada radio button. Radio button itu untuk membuat pilihan juga, tapi kalau bedanya dengan checkbox, yaitu kalau checkbox bisa memilih keduanya misalnya, tapi kalau radio button itu harus pilih salah satu dari pilihannya. Kemudian di sini ada properties untuk tiap-tiap tools-nya. Lalu kita akan lanjut untuk membuat aplikasi. Kita lanjut ke pembuatan aplikasi pemesanan Seblak Madit. Saya pertama ingin mengubah background-nya dulu. Nah, saya bisa mengubahnya dengan back color. Lalu kita pilih gradient atau pilih satu warna dari antara pilihan warnanya, atau kita bisa ke background image, lalu kita tekan titik 3, kita bisa mengimport
gambar background sesuai keinginan. Misalnya saya sudah download tadi backgroundnya, saya pilih ini, lalu kita tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, mungkin kita sesuaikan besar formnya. Ini karena ukurannya tidak pas. Lalu, kita bisa lanjut ke pembuatan label judul. Nah, di sini kita cari label, kita drag, lalu kita ubah di bagian teks. Kita ubah label 1 menjadi pemesanan sebelah Madit. Oke. Lalu kita bisa ubah ukuran dan fontnya melalui bagian font di sini, bagian font. Lalu kita klik titik 3 di bagian ini. Kita ubah fontnya menjadi mungkin modern nomor 20, kita pilih bold. Lalu ukurannya saya mau pilih 24. Lalu kita klik OK. Nah, kita bisa arahkan di tengah atau di bagian kanan. Lalu kita bisa juga mengubah back color-nya menjadi transparan. Ini di bagian back color kita pilih web baru transparan. Dia akan menjadi transparan. Lalu saya ingin menambahkan logo di sebelah kiri, maka saya ambil picture box dan saya arahkan dengan yang saya inginkan. Oke, sudah. Kita buat dulu back color-nya. Back color kita tekan, baru kita ubah web menjadi transparan agar dia transparan seperti ini. Lalu kita ke bagian image, kita tambahkan, kita bisa import atau tadi saya sudah import logo, tapi kita bisa import lagi kalau belum diimport ke Visual Basic-nya. Nah, ini kita open. Oke, ini kita pilih, kita open, baru pilih yang ini aja. Terus kita oke kan. Nah, karena dia tidak sesuai ukurannya, kita bisa ke bagian size. Kita pilih size-nya adalah stretch image. Jadi sesuai dengan box-nya. Oke, segitu aja. Oke, selanjutnya label nama pelanggan. Jadi kita tambahkan label di sebelah sini. Kita mau buat, kita ubah teksnya menjadi nama pelanggan. Oke, kita tambahkan titik 2. Nah, ini kita bisa ubah lagi fontnya menjadi, mungkin samakan saja bold, baru kita ubah ukurannya jadi 14, baru oke. Nah, lalu kita bisa juga ubah back color-nya, mungkin putih saja. Oke, kita duplikat ke bawahnya sini. Itu ada tanggal. Di sini nama pelanggan kita ganti tanggal titik 2. Oke. Kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kita buat sejajarkan. Kita ganti menjadi status pelanggan. Oke, titik 2 enter. Baru kita buat lagi satu lagi, copy paste. Kita buat dia ini titik 2 enter. Nah, lalu di bagian sini di samping nama pelanggan kita buat text box. Kita drag, baru kita sejajarkan. Oke, mungkin kita panjangkan lagi aja. Oke, baru tanggal. Di sebelah tanggal itu kita tambahkan datetime picker, baru kita buat sejajar sama nama aja. Nah, kita sejajarkan. Baru status pelanggan itu checkbox. Kita pilih checkbox. Kita buat dia sejajar. Nah, kita ganti tulisannya menjadi apakah dia member atau tidak. Nanti bisa dipilih dia member atau tidak. Oke, mungkin ini warnanya bisa diganti jadi putih semua ya. Oke, lalu jumlah porsi kita pilih numeric up down. Nah, ini kita pilih sejajarkan saja. Oke, sudah. Lalu di bagian bawah pembayaran. Nah, ini kita buat Ctrl C, Ctrl V lagi, kita duplikat. Sini kita ganti namanya adalah pembayaran. Sorry, titik 2. Pembayaran. Nah, lalu di sampingnya kita pilih radio button. Radio button.
Dijajarkan, oke, kita ganti teksnya menjadi tunai. Dan ininya back color-nya jadi putih. Oke. Nah, ini kita duplikat di bawahnya. Jadi tunainya diganti dengan transfer. Oke, jadi bisa dipilih antara tunai atau transfer. Baiklah, tadi saya melakukan penyesuaian di bagian panjang text box, date time picker, dan jumlah porsi numerik up down karena tadi angka bagian tanggal itu tertutupi. Jadi saya geser ke kanan dan yang lainnya menyesuaikan. Judul dan logo juga saya geser sedikit ke kanan untuk menyesuaikan agar di tengah. Lalu kita ingin membuat list menu di bagian kanan dengan cara mengambil data grid view, kita drag, lalu kita turunkan sedikit ke bawah agar sejajar, lalu kita ke bagian kolom untuk menambahkan kolom pada tabelnya. Kita mau membuat tabel 2 kolom yaitu menu dan harga. Lalu kita add, kita buat namanya itu, kenapa COL itu artinya kolom menu. Nah, jadi name dan header itu nggak boleh sama namanya. Misalnya ini menu, di sini tidak boleh ditulis menu juga. Nah, saya add, lalu itu untuk menu, lalu kita buat untuk harga. Kita buat untuk harga di sini. Oke, kita add. Lalu kita close, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul kolom menu dan kolom harga. Kita mau menambahkan tombol simpan di pojok kanan bawah ini. Jadi kita drag button, kita posisikan, lalu kita ubah teksnya menjadi simpan. Lalu kita mau ubah fontnya menjadi bold ukuran 10. Kita oke kan. Lalu kita besarkan sedikit agar tulisannya terlihat jelas. Lalu saya mau buat warnanya itu kuning, jadi saya ganti dari back color dan warnanya itu di sini tulisannya info. Oke. Selanjutnya saya ingin menambahkan daftar menu yang dijual di sebelah Madit. Jadi saya ingin ke bagian kode. Nah, di sini sudah langsung diarahkan ke private sub form 1_load. Nah, jadi saya sudah menuliskan kode untuk bagian private sub ini. Kita pastekan codingan yang sudah saya buat. Ctrl V. Lalu di sini akan saya jelaskan per baris. Jadi pertama data grid view 1, rows clear. Ini untuk menghapus semua baris yang misalnya sudah terisi tidak sengaja seperti itu. Nah, jadi dihapus semua. Lalu di bawah ini ada data grid view 1 rows add. Jadi kita mau menambahkan baris baru dari data grid view 1. Dan diisi, yang isinya itu adalah sebelah original. Lalu kolom selanjutnya yaitu ini kolom harga 15.000. Sama dengan baris-baris selanjutnya, baris kedua ada di kolom menu seblak ceker dan di kolom harga 18.000. Baris ketiga ada seblak sosis di bagian kolom menu dan di bagian kolom harga 17.000. Sama dengan seblak komplit dengan harga 22.000. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Nah, kita ingin melihat apakah benar-benar terisi si data grid view ini. Kita coba di start debug. Dan kita bisa lihat di sini sudah muncul menu kolomnya itu terisi seblak original, seblak ceker, seblak sosis, dan seblak komplit. Di kolom harga terisi masing-masing harga dari menunya, yaitu seblak original 15.000, seblak ceker 18.000, seblak sosis 17.000, dan seblak komplit 22.000. Kita bisa tutup kembali. Dan kita lanjut ke pembuatan database.
Baik, selanjutnya kita akan membuat database. Nah, database yang saat ini kita gunakan yaitu Supabase. Nah, jadi pertama kita ke browser mana saja, lalu kita cari Supabase. Nah, di sini ada supabase.com dan kita tekan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pertama-tama kita bisa sign in. Nah, di sini kalau kita sudah sign in akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke new project, lalu kita buat project name-nya itu sebelah Madit. Nah, kita buat password. Kita bisa buat password apa saja. Create new project. Nah, selanjutnya sudah muncul seperti ini. Setelah itu, kita bisa ke bagian table editor, lalu kita bikin new table. Dan di sini sudah ada, biasanya ada 2 kolom yang langsung terbuat secara otomatis. Jadi kita bisa ganti saja. Nah, dengan mengklik simpan, kita sudah mendapatkan tabel dengan kolom nama pelanggan, tanggal, member, menu, harga, jumlah, dan pembayaran. Nah, di sini kita harus menonaktifkan RLS-nya. Nah, ini kita menonaktifkan karena ini akan memicu error nantinya. Nah, di sini ada disable RLS, jadi kita disable, baru kita tekan disable, kita tunggu, maka sudah, dan kita bisa kembali ke table editor. Nah, di sini udah terlihat bahwa RLS-nya dimatikan. Nah, setelah itu kita harus menyimpan URL dan API key dari database kita. Nah, kita ke bagian project settings, lalu kita ke API key, ke bagian legacy anon. Nah, kita harus menyimpan anon public-nya dengan cara mengcopy dan kita simpan ke Notepad. Nah, setelah itu kita ke bagian data API. Nah, di sini ada project URL. Nah, jadi kita kopikan juga. Nah, ini kita simpan ke Notepad atau ke Notes, bisa kemana saja asalkan disimpan. Baik, kita kembali ke Visual Basic. Di sini kita akan melakukan atau menulis coding atau kode. Jadi pertama kita view code, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita pertama kali harus mengimport sistem seperti sini. Saya sudah membuat kode ini sebelumnya, jadi ini fungsinya untuk agar sistem atau aplikasinya itu berjalan menggunakan internet dan mengirim data ke database Supabase, karena Supabase itu memerlukan koneksi internet untuk mengirim datanya, jadi dia bekerja secara online. Lalu kita Ctrl S dan kita ke bagian public class form 1. Nah, saya sudah menuliskan kode sebelumnya, jadi saya pastekan kembali di sini. Jadi ini artinya kita DIM itu membuat wadah baru bernama Supabase URL dan data disimpan dalam tipe string. Isi dari wadahnya itu disimpan dalam tipe data string dan isinya itu di sini adalah URL dari database kita. Nah, perlu dilihat di sini URL yang di-copy dari database itu hanya sampai supabase.co. Jadi kita harus menambahkan garis miring ras, garis miring v1, garis miring di sini dan dibuat nama tabel yang kita buat tadi. Nah, tabel yang kita buat tadi kan adalah namanya pemesanan, jadi di sini kita tulis tabel pemesanan agar data yang dikirim itu langsung ke tabel pemesanan. Lalu di sini juga di bawahnya ada dim atau dimension, kita membuat wadah yang baru dengan nama supabase underscore API key. Nah, sama isinya adalah API key yang sudah kita copy dari database Supabase. Oke, kita Ctrl S, kita lanjut, lalu kita ke bagian desain, dan selanjutnya kita akan membuat kode untuk tombol simpan. Nah, jadi di tombol simpan ini kita klik 2 kali,
akan diarahkan ke private sub button 2 underscore click. Nah, sama saya juga sudah membuat kode untuk button 2. Jadi saya pastekan saja di sini. Nah, saya akan menjelaskan per baris makna dari masing-masing kodenya. Nah, yang pertama baris ini ada service point manager.security protocol sama dengan si type 3072, security protocol type. Nah, ini artinya kita mau mengubah server, aplikasi atau project yang kita buat itu sesuai dengan server database Supabase. Nah, jadi server yang dipakai Supabase itu adalah TLS 1.2. Jadi kita mau mengubah servernya menjadi TLS 1.2 juga. Di sini 3072 itu dalam angka TLS 1.2. Selanjutnya ada baris kedua, yaitu kita membuat dimension baru lagi dengan nama JSON, di mana data yang disimpan di dalam JSON itu akan berbentuk string, tipe data string. Nah, jadi ini kita akan menyimpan data yang diisi dalam form yang sudah diisi. Nah, yang pertama ada nama pelanggan. Nama pelanggan itu akan dilanjut, ini artinya dilanjut dengan apa yang sudah diisi di text box 1. Jadi, apa yang diisi di text box 1 akan tercatat. Lalu ke bagian tanggal. Ini artinya dilanjut ke bagian selanjutnya, dan bagian selanjutnya adalah tanggal. Nah, tanggal itu akan dilanjut dengan apa yang sudah terisi atau terpilih di datetime picker. Nah, tapi datetime picker itu diubah terlebih dahulu ke tipe data string karena dia kan tools-nya kan tidak terisi teks, tapi dalam berbentuk pilihan seperti ini. Maka diubah dulu ke tipe data string dengan format tahun, bulan, dan hari. Lalu dilanjut lagi untuk data member. Nah, jadi member itu kan di formnya adalah dia di checklist. Dia merupakan member atau tidak. Nah, jadi checklistnya itu akan diubah menjadi tipe data string, di mana tipe data string itu akan tercatat true atau false. Jadi kalau misalnya tercentang dia akan true, kalau tidak dicentang dia akan false. Maka tercatat seperti itu. Lalu dilanjut ke bagian menu. Menu itu kan diambil dari data grid view 1. Nah, jadi data grid view 1, sel yang dipilih akan tercatat. Jadi misalnya ada 4 menu, jadi ada 4 baris sel. Jadi kalau misalnya baris kedua akan tercatat sesuai nama menu di baris kedua. Sama dengan harga, lalu ada jumlah. Nah, jumlah itu kan di sini kita bisa lihat dia adalah numeric up down. Jadi, angka atau value yang terpilih di numeric up down akan dicatat. Lalu ke bagian pembayaran. Pembayaran itu berupa radio button. Terdapat 2 radio button. Yang pertama ada tunai. Tunai itu namanya radio button 1 dan untuk transfer itu radio button 2. Jadi itu perlu diingat. Nah, di sini ada fungsi if. Nah, if itu fungsi jika. Nah, Nah, jika yang ditekan itu adalah radio button 1 akan tercatat tunai. Namun kalau sebaliknya radio button 2 yang ditekan akan tercatat transfer. Dan sudah selesai untuk bagian ini. Kita lanjut ke bagian dim rect. Nah, jadi kita membuat dimension baru dengan nama rect yang akan berisi URL dari database kita. Nah, jadi di bawah sini juga ada rect.method. Jadi kalau misalnya kita menulis fungsi ini, akan berfungsi dia sebagai mengirimkan data yang sudah diambil dari JSON. Lalu ada rect content type. Nah, jadi yang dikirim itu dari dimension atau dari wadah JSON. Nah, selanjutnya ada rect.headers.add. Nah, ini kita mengirim data dari JSON tadi sesuai dengan API key database kita, jadi agar tidak salah database. Selanjutnya di bawah sini ada, nah kita ke bagian dim data sama dengan encoding UTF-8 get bytes JSON. Nah, jadi kita membuat dulu wadah data yang isinya itu mengubah JSON dari tipe data string ke angka-angka biner atau bytes atau bit.
Nah, jadi agar dapat dikirim melalui koneksi internet, data-datanya itu harus diubah ke angka-angka biner atau bit dulu. Selanjutnya ini ada using as request stream. Nah, jadi ini mengirim data-data berupa angka biner itu sesuai dengan stream atau jalur yang kita tentukan. Nah, jadi kita membuat jalur baru untuk mengirim data-datanya. Selanjutnya ini ada get response. Nah, get response itu fungsi atau tombol eksekusi di mana fungsi-fungsi di atasnya itu diakhiri dengan line yang ini, dan ini berarti data yang dalam bentuk bit itu sudah akan dikirim ke database melalui koneksi internet. Jadi ini adalah line paling akhir yang dibutuhkan untuk mengirimkan data ke database. Selanjutnya di sini ada tambahan, saya membuat message box sederhana, jadi atau kita membuat notifikasi jika datanya sudah tersimpan ke database akan muncul notifikasi tersimpan. Dan di bawahnya itu ada fungsi jika kita meng-close atau menutup message box atau notifikasinya, maka formnya akan terulang atau kosong kembali. Text box-nya akan menjadi kosong, numeric up-down-nya akan kembali ke 0, checkbox-nya akan kembali kosong, radio button-nya akan kembali kosong. Seperti itu. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke desain. Kita coba start debug. Nah, di sini kita coba nama pelanggannya itu adalah Budi. Lalu tanggalnya kita coba, sini bisa pilih bulan juga, Februari 14 misalnya. Kita mau, kita adalah member misalnya, jumlah porsi kita pesan dulu, sebelah komplit porsinya 3, lalu kita mau transfer. Kita klik simpan. Dia akan loading sebentar dan akan muncul message box atau notifikasi seperti ini. Kalau kita klik OK, nah dia akan kosong seperti ini, seperti fungsi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita coba cek ke Supabase database kita. Kita ke table editor. Nah, muncul data pelanggan yang sudah kita isikan tadi dengan nama Budi, tanggalnya 14 Februari 2026, membernya true, berarti dia adalah member. Menunya dia pesan seblak komplit dengan harga 22.000 dengan jumlah 3 dan pembayarannya itu transfer. Kita akan membuat file setup dari project yang kita buat. Nah, tujuan dari membuat file setup adalah agar project kita bisa dijalankan di device lain tanpa menggunakan atau mempunyai Microsoft Visual Studio Basic lagi. Jadi bisa di-run secara langsung. Nah, pertama kita harus membuka project kita, lalu kita ke bagian project, ke Windows Application 4 Properties. Nah, ini namanya sesuai dengan nama project masing-masing. Lalu kita ke bagian Publish. Lalu di bagian Publishing Folder Location itu kita ubah sesuai dengan folder mana kita ingin menyimpan file setup ini. Nah, akan lebih baik kita menyiapkan folder tersendiri sebelum membuat file setup ini. Nah, saya membuat di bagian Downloads, lalu ada folder Install. Jadi saya pilih, lalu kita open, lalu kita tekan Publish Now. Setelah itu akan langsung muncul ada setup Windows Application Files. Nah, jadi file setupnya itu di bagian atas yang dengan nama setup.exe. Jadi kalau kita tekan 2 kali, akan otomatis mendownload project kita di device ini. Lalu kita tekan install, dan akan langsung muncul projectnya dan bisa digunakan secara langsung. Jika ingin share folder secara keseluruhan, kita bisa ubah dulu menjadi RAR. Lalu kita bisa share folder dengan tipe RAR ini ke device lain. Baiklah, sekian demo dari aplikasi Visual Basic 2010.
Semoga dapat dimengerti.